Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 1. Xiao Yan dan Xiao Qi melaju tanpa henti melewati pegunungan. Xiao Qi, yang sering berkeliaran di pegunungan ini, tidak pernah sedalam ini. Tetapi dia memiliki pemahaman yang baik tentang seluruh bentang alam pegunungan. Dan mereka berdua dapat menghindari tersesat di pegunungan yang rumit ini. Melintasi pegunungan ini, kamu akan memasuki negara bagian di Yuan, kata Xiao Qi, melihat puncak di depannya. Xiao Yan mengangguk. Sebuah peta muncul di benaknya. Dan peta ini adalah peta di atas lapisan pemurnian Qi dari Zichen Void Spirit Pagoda. Sosok dari keduanya bolak-balik melalui hutan lagi. Dan Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menghindari binatang buas. Segera, mereka berdua mencapai puncak gunung. Dan hutan tua tak terbatas di gunung yang dalam muncul di garis pandang Xiao Yan dan Xiao Qi. Dan Qi asal kaisar yang kaya datang ke arah mereka. Nama Kaisar Yuanzhu adalah karena di wilayah ini, ada Qi asal kaisar yang lebih kaya daripada wilayah lain. Oleh karena itu namanya. Sosok Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di puncak gunung, memandangi hutan tak terbatas di bawah kaki mereka. Dalam benak Xiao Yan, peta itu muncul lagi. Dan dia dengan kasar menilai arahnya, mengarahkan jarinya ke satu arah, dan berkata kepada Xiao Qi, "Ayo pergi dari sini. Kita harus bisa mencapai kota terdekat dari pegunungan ini secepat mungkin." Xiao Qi mengangguk. Ini juga pertama kalinya Xiao Qi datang ke prefektur di Yuan. Namun, dia telah membaca banyak peta dan mendengar banyak berita. Tempat kita berdiri sekarang adalah kapal kekaisaran di luar negara bagian di Yuan. Menurut arah yang Anda tunjukkan, itu memang cara tercepat untuk mencapai kota iblis yang paling dekat dengan kapal kekaisaran. Namun, arah ini, sejauh yang saya miliki mendengar, meskipun yang paling dekat, tetapi itu adalah yang paling berbahaya dari semua rute. Xiao Qi berkata dengan ringan. Dia jelas tahu lebih banyak tentang berita Kaisar Yuanzhu daripada Xiao Yan. Xiao Yan sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke belakang. Garis di antara alisnya muncul lagi. Dan kekuatan jiwa yang kuat melesat keluar. Setelah beberapa saat, garis di antara alis Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Sepertinya sekelompok orang berjubah hitam telah menemukan kita. Kita tidak punya banyak waktu. Kita hanya bisa lewat sini. Pergi. Xiao Yan berkata tegas dengan ekspresi serius. Xiao Yan tidak menyangka pria berjubah hitam itu akan menemukan jejak dirinya dan Xiao Qi dalam waktu sesingkat itu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 2. Keduanya tidak berani mengabaikan. Dan bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Sepertinya kita tersesat. Xiao Yan dan Xiao Qi sedang berjalan di hutan perawan saat ini. Di hutan ini, ada kabut putih susu di mana-mana. Kabut ini sangat aneh. Dan bahkan kekuatan jiwa sangat sulit untuk ditembus. Selain itu, ada udara sedingin es di atasnya. Udara dingin semacam itu. Bahkan Xiao Yan, yang memiliki Chaos Sein Yan, tidak tahan. Jadi selama lebih dari 1 jam setelah menerobos rute ini, Xiao Yan dan Xiao Qi pada dasarnya terus berkeliaran di sekitar sini. Setelah lebih dari 1 jam berkeliaran, Xiao Yan jelas sedikit kesal. Mereka sepertinya terjebak di sini. Untungnya, pria berjubah hitam tidak mengejar mereka. Kabut macam apa ini? Sangat aneh. Peta di dalamnya sekarang tidak berguna. Dan tidak ada identifikasi rute yang terperinci sama sekali. Dalam perubahan kehidupan, seluruh lanskap telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Ngomong-ngomong, kalau dipikir-pikir, ini adalah hutan kabut iblis. Alasan mengapa rute ini dinamai oleh orang-orang saja. Kabut aneh ini adalah salah satu alasannya. Dikatakan bahwa hanya ada satu rute yang benar untuk dilalui, keluar. Jika kamu tidak bisa keluar, itu masalah besar. Xiao Qi berteriak di samping. Sepertinya jika kita ingin keluar dari sini, kita membutuhkan seseorang untuk memimpin. Ayo pergi ke selatan dulu. Xiao Yan berkata perlahan. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kemampuan kabut ini untuk mengisolasi deteksi kekuatan jiwa terlalu kuat.
dan Xiao Yan tidak dapat mendeteksi terlalu jauh. Xiao Yan tersenyum pahit di dalam hatinya. Mereka benar-benar tidak baik-baik saja di sepanjang jalan. Mereka mengelak ke kiri dan ke kanan untuk memaksa binatang itu pergi. Bukan apa-apa. Tetapi mereka menemukan gelombang binatang langka. Dan mereka diserang oleh bintang 4 binatang buas dan hampir mati. Saya akhirnya melarikan diri dari Dizu dan akhirnya mencapai di Yuanzhou. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tersesat oleh burung kabut ajaib dan hutan iblis ini. Saya tidak tahu seberapa berbahayanya itu. Ayo pergi. Dia melambai pada Xiaoqi. Xiao Yan mengambil langkah dan berjalan cepat menuju selatan. Dan Xiaoqi juga mengikuti dengan cepat. Titik 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 titik. Ledakan. Di ruang terbuka yang diselimuti kabut tebal. Lusinan orang bersandar di punggung mereka dengan erat. Dan di sekitar mereka. Dari waktu ke waktu. Ada monster ganas yang bergegas keluar dengan darah di sekujur tubuh mereka. Tetapi kemudian mereka dibombardir oleh beberapa serangan tirani. Menjadi daging cincang. Binatang buas ini benar-benar menyebalkan. Nona. Kapan ini akan menjadi kepala? Akankah binatang bintang 5 itu muncul? Di kerumunan. Seorang pria menebas sampai mati seekor binatang iblis dengan pedang raksasa di tangannya. Menyeka darah di wajahnya. Dan mengutuk. Jangan khawatir. Berita Nona tidak akan pernah salah. Jawabannya adalah seorang pria parubaya dengan punggung yang kuat. Memegang 2 kapak darah di kedua tangan. Ketika kapak darah menari, mereka penuh kekuatan. Selama karena direkatkan sedikit saja. Itu adalah kulit dan dagingnya. Dan di antara kelompok orang ini, ada sosok tampan. Terbungkus kemeja hijau bun. Terlihat sangat ramping. Darah memancar dari tubuh Qian Ying. Dan ekor kuda berwarna merah darah berkibar di belakang kepalanya. Di bawah poni yang rapi, sepasang mata yang indah dengan sentuhan merah dapat terlihat samar-samar. Hidung yang kurus dan tinggi terlihat halus dan mulia, montok dan sedikit liar. Bibir setengah terbuka. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 3. Sosok Qian Ying bergerak sedikit. Xiao Men memutar pinggangnya. Dan cambuk panjang di tangannya melesat seperti ledakan sembrono. Monster di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah. Cambuk bergetar. Dan inti iblis melayang di udara. Dan telapak tangan Qian Ying melayang di udara. Begitu dihisap, inti sihir berubah menjadi sinar cahaya dan melebur ke dalam tubuh Qian Ying. Kekuatan gadis ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang ini. Dan dia memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 5. Bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak monster, dia masih tidak memiliki kepanikan sedikit pun, yang telah sangat kontras dengan penampilannya. Masing-masing kelompok orang ini membunuh binatang iblis, dan inti sihir akan diubah menjadi energi dan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka. Hanya Demon Rache yang bisa langsung menyerap Demon Core, dan kelompok orang ini jelas Demon Rache. Pertempuran di sini berlangsung sekitar setengah jam sebelum berakhir. Di sekitar kelompok orang ini, ada banyak mayat binatang iblis. Segera setelah pertempuran berakhir, sebagian besar dari orang-orang ini duduk dengan satu pantat, terengah-engah. Mereka semua adalah monster level rendah barusan. Mereka tidak menggunakan energi dendam, tetapi menyerang langsung dengan kekuatan asteris-asteris, yang juga merupakan semacam latihan untuk asteris-asteris mereka. Melihat kerumunan yang kelelahan, Qian Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tepat ketika dia hendak menegur mereka beberapa kata, matanya yang indah tiba-tiba berkilat. Matanya tiba-tiba melihat ke dalam kabut di depan, dan dia berteriak, "Siapa?" Mendengar teriakan tiba-tiba Qian Ying, semua orang yang baru saja duduk buru-buru bangkit lagi, meraih senjata di sampingnya, dan melihat ke depan dengan gugup. Di bawah tatapan gugup mereka, 2 sosok perlahan berjalan keluar dari kabut. Xiao Yan dan Xiao Qi yang tersesat. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan memancarkan nafas iblis. Xiao Qi sangat aneh. Bagaimana mungkin Xiao Yan tiba-tiba memiliki aura iblis? Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk bertanya. Melihat kerumunan semua menatapnya, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan buru-buru berkata, "Jangan gugup, semuanya. Kami tersesat dan masuk ke tempat ini karena kesalahan. Tidak ada niat jahat." Melihat bahwa hanya ada seorang pemuda dan seorang gadis muda di depan, mereka merasakan aura lemah dari keduanya, dan semua orang menghela nafas lega. Namun, Qian Ying masih tetap menatap Xiao Yan dan Xiao Qi, dan tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia selalu merasa bahwa Xiao Yan memiliki bau berbahaya di tubuhnya. Apakah adik laki-laki ini dari luar kota?
Qianying menatap Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Ya, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, gadis ini, kita tersesat di sini. Aku tidak tahu apakah kita bisa mengajak kita jalan-jalan. Begitu Xiao Yan ditemukan oleh wanita cantik tadi, dia langsung mengirim iblis nafas yang memancar. Karena dia sudah merasakan bahwa sekelompok orang di depannya berasal dari ras iblis. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 4. Tidak, kami tidak membawa orang asing. Anda sebaiknya pergi sendiri. Pria parubaya di samping membawa kapak darah, menyapu tubuh Xiao Yan dan tubuh Xiao Qi dengan matanya, dan berkata. Kemudian dia menoleh dan berbisik kepada wanita cantik di sampingnya. Nona, kami di sini untuk membunuh monster bintang 5. Tidak baik membawa botol minyak yang tidak diketahui asalnya. Itu terlalu berbahaya. Mendengar kata-katanya, wanita Qianying tidak segera mengungkapkan posisinya. Matanya tertuju pada Xiao Yan dan Xiao Qi. Dan setelah beberapa saat, dia bertanya pada Xiao Yan dengan ringan. Siapa nama adik laki-laki itu? Dari cabang mana? Nakian Xiao. Gadis di sebelahku adalah teman ras manusiaku, Xiao Qi. Bolehkah aku bertanya siapa nama gadis itu? Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Dia tidak berani mengatakan bahwa namanya adalah Xiao Yan, dan sekarang iblis memburunya. Dia tidak bisa mengatakan identitasnya. Jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada wanita Qianying. Namaku King Muer. Panggil saja aku Muer. Adik laki-laki belum mengatakan dari cabang mana. Wanita Qianying tidak membiarkan Xiao Yan pergi. Aku, Xiao Yan tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu apa-apa tentang Demon Rache. Tidak bisa menjawab. Saya tidak berpikir Anda tersesat. Tetapi mata-mata yang datang ke klan Gorevien saya untuk menanyakan berita. Suara King Muer menjadi tegas. Untuk sesaat, mata Xiao Yan melebar. Dan mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak bisa menutupnya. Para Gorevien. Xiao Yan menggumamkan 4 kata ini dengan kaget. Kamu bilang kamu adalah para Gorevien. Omong kosong. Selain klan iblis darahku, siapa yang bisa datang dan pergi dengan bebas di hutan kabut iblis ini? King Muer masih menatap Xiao Yan dengan waspada. King Muer, bisakah kita mengambil langkah untuk berbicara? Xiao Yan kembali sadar. Dan kegembiraan besar membanjiri hatinya. Itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. King Muer berhenti dengan curiga. Tapi masih mengangguk. King Muer berjalan mendekat. Pria parubaya dengan punggung keras kepala jelas sedikit khawatir. Dia akan berbicara. Tetapi dihentikan oleh lambaian tangan King Muer. King Muer dan Xiao Yan berjalan ke satu tempat. Tidak jauh dari keramaian. Nona Muer, apakah Anda benar-benar klan iblis darah? Xiao Yan bertanya kepada Muer dengan suara rendah dan hati-hati. Pada jarak yang begitu dekat, Xiao Yan juga melihat wajah King Muer dengan jelas. Dan penampilan memukau pun terungkap. Yang membuat Xiao Yan tidak bisa menahan nafas dan menelan ludah dengan tenang. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 5. King Muer mengangkat kelopak matanya dan mengangguk. Ya, dari keluarga Gorevien. Apa, kamu takut? Katakan padaku kamu berasal dari cabang mana. Jika kamu tidak memberi tahu saya dipersilakan. Xiao Yan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah cabang mana yang saya miliki. Saya di sini untuk menemukan Anda. Ya, di mana patriarkmu? Tolong bawa aku menemuinya. Ada sesuatu yang penting untuk kukatakan padamu. Kata Xiao Yan lebih bersemangat. Ini sama saja dengan memberitahuku apapun. Aku adalah saudara perempuan patriark. King Muer memandang Xiao Yan dengan curiga dan berkata. Namun, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Ini bukan masalah sepele. Dan aku hanya bisa memberitahu patriark klan Gorevien. Ketika King Muer mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Berpikir bahwa dia mungkin telah ditemukan dan ingin bermain-main. Tidak bisakah kamu melihat saudaraku dengan santai? Jika kamu tidak memberitahuku, aku sangat disambut. King Muer, Xiao Yan merenung dan menggosokkan jari-jarinya ke dagunya. Melihat tatapan ragu-ragu Xiao Yan, King Muer berpikir dalam hati. Aku mengerti trik apa yang kamu miliki. Saya hanya bisa memberitahu patriark Anda. Dengan cara ini, tolong bawa 3 kata ke patriark Anda, King Xuantian. Saya yakin patriark Anda pasti akan datang menemui saya secara langsung setelah mendengar 3 kata ini. Xiao Yan setelah berbicara, dia menatap King Muer dengan ekspresi tegas. Kamu, King Muer menghentakkan kakinya, mendengus dingin, dan mengangkat tangannya untuk melambai pada Xiao Yan.
Xiao Yan bahkan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Muer, lihatlah kami. Kami memiliki kekuatan yang sangat rendah dan tidak tahu jalan. Sebaiknya kami mempercayai saya dulu. Tunggu sampai Anda melihat kepala klan Anda mengatakan itu padanya. 3 kata. Jika dia tidak datang menemuinya bagaimana denganku? Biarkan aku membunuh dan membunuh lagi. Ketika King Muer mendengar kata-kata itu, tangan giok yang terangkat membeku di udara. Memikirkannya di dalam hatinya. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya. Dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan, jujur, jangan coba-coba memainkannya, trik, atau aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Paham, dan kembali ke kerumunan. Xiao Yan juga kembali ke kerumunan. Memerintahkan Xiao Qi untuk beristirahat sebentar. Dan duduk bersila. Memejamkan mata. Dan berlari Fen Jue. Pada saat ini, Fen Jue di tubuh Xiao Yan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali Doqi di Meridian lewat, Doqi di tubuh Xiao Yan menjadi sedikit lebih murni. Malam perlahan-lahan turun. Dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal. Dan cahaya api berkedip samar di kabut. Hati-hati, King Muer minum dengan lembut. Semua orang berdiri. Dengan waspada merasakan sekeliling. Dan hanya samar-samar mendengar suara Kiki dan Susuo di sekitar mereka. Dalam waktu singkat, bayang-bayang monster padat muncul di depan mata semua orang dari segala arah. Melihat sekelompok binatang iblis yang mengelilingi Kam, dan kemudian melihat raksasa di tengah yang jelas jauh lebih besar daripada binatang iblis lain di sekitarnya. Wajah King Muer penuh dengan kehikmatan, dan dia memerintahkan dengan suara rendah. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 6. Berita itu benar, King Xiong. Pimpin seseorang untuk melindungi Kam. Jangan biarkan keduanya lari. Dan Jingding Yun Warcraft akan diserahkan kepadaku. Ya, pria parubaya bernama King Qiong menjawab. Dengan 2 kapak berlumuran darah di tangannya. Terbungkus dalam semangat juang yang kuat. Memancarkan kilau yang kaya. Yang membuat orang merasa lebih aman daripada cahaya api di bawah malam. Mengaung. Begitu King Muer menyelesaikan instruksinya. Binatang awan kristal di tengah mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan ini sangat keras. Seperti auman macan tutul dan auman bangau. Bercampur menjadi satu dan bergema di seluruh hutan. Membuat gendang telinga orang sakit, pusing. Hah, binatang ini benar-benar bisa melakukan serangan jiwa. Pandangan aneh melintas di mata King Muer. Namun, orang-orang dari ras iblis memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dalam kekuatan jiwa. Dan serangan jiwa dari Jingding Yun Warcraft tidak layak disebutkan di depan King Muer dari Kaisar Do Bintang 5. King Muer menjentikkan jarinya. Dan gelombang tak terlihat muncul tanpa jejak. Langsung mengimbangi gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa. Ledakan. Deru Jingding Yun Warcraft jelas merupakan carge. Raungan binatang awan kristal atas baru saja jatuh. Dan mata binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersinar merah. Seperti api hantu kecil di malam hari. Yang benar-benar menakutkan. Semua binatang iblis melangkah maju dan menyerbu ke arah perkemahan. Seluruh bumi bergetar. Dan momentumnya menakutkan. Membunuh. Menghadapi serangan banyak monster. Mata para Gorevien juga memancarkan cahaya yang ganas. Untuk monster-monster ini, jika mereka menggunakan ki pertempuran, mereka tidak memperhatikan sama sekali. Ki pertempuran yang melonjak menyapu seperti air pasang. Dan segera, puluhan binatang iblis meledak menjadi kabut darah. Dan banyak lagi yang terluka. Dan bau amis mengalir ke wajah. Kekuatan monster-monster ini paling banyak tidak lebih dari 4 bintang. Pada dasarnya sekitar 3 bintang. Untuk kelompok kaisar pertempuran bintang 4 ini, tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka. Dan mereka benar-benar rentan. Yang paling mereka takuti adalah Jingding Yun Warcraft bintang 5, yang hanya bisa dilawan oleh King Muer. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di tengah kerumunan, melihat orang-orang yang menggunakan senjata berbeda untuk membunuh, dengan sentuhan warna yang berapi-api. Xiao Yan tidak menggunakan penguasa abadi api surgawi, tetapi berlari ke arah di mana jumlah binatang relatif kecil. Kekuatan jiwa dicurahkan, mengunci binatang yang terluka, dan melesat keluar seperti busur dan anak panah. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer 7. 8 ekstrim runtuh. Xiao Yan membanting tinjunya ke binatang itu. Suara teredam bergema dari tubuh binatang itu. Dan binatang itu jatuh. Xiao Yan menyapu tubuhnya. Garis-garis samar muncul di lengannya. Dan aura yang kuat segera terpancar dari tubuh Xiao Yan. Tinju menyebar dan menghantam kepala binatang itu. Kepala binatang itu hancur oleh pukulan Xiao Yan. Dan inti sihir yang bersinar terang muncul di depan mata Xiao Yan.
Kabut darah Xiao Yan segera terbungkus. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kabut darah baru saja membungkus inti iblis. Dan ki asal kaisar di inti iblis langsung tersedot kering. Dan energi yang kuat menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan manisnya. Dan mulai mencari monster tingkat rendah yang terluka untuk dipenggal kepalanya. Untungnya, kabut darah memenuhi langit. Dan itu malam lagi. Xiao Qi tidak ada. Dan tidak menemukan Xiao Yan menelannya, inti iblis. Dalam waktu singkat, seluruh tim seperti penggiling daging, menekan momentum agresif asli dari kelompok monster. Pada saat ini, King Muer, yang bertarung melawan Jingding Yun Warcraft, juga menang. Ini adalah pertama kalinya King Muer bertarung melawan Warcraft bintang 5 sendirian. Antara King Muer dan Jingding Yun Warcraft, udara tampak membeku, dan aura yang kuat dan keterlaluan meletus dari lapangan. Meskipun King Muer berada di atas angin, bagaimanapun, momentum destruktif dari binatang awan kristal teratas tidak berhenti sama sekali. Dan murid binatang merah itu bersinar dengan keganasan dan kekejaman. Ledakan, bumi yang bergetar membuat semua orang gugup. Dan melihat kristal top cloud Warcraft yang menakutkan, hati semua orang tiba-tiba terangkat. The Crystal Dingyun Warcraft bergegas menuju King Muer lagi. Dan telapak tangan terus menembak di udara. Kecepatannya cepat dan momentumnya ganas. Membentuk gelombang kejut dengan udara. Seperti meriam udara. King Muer tidak terburu-buru. Memegang cambuk panjang. Cambuk panjang itu diisi dengan doki dan diayunkan ke arah Jingding Yun Warcraft. Di bawah kemeja biru, doki meledak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, yang mengelilingi seluruh situs sekitarnya. Wajah King Muer tenang, melihat bayangan binatang yang dengan cepat membesar di pupilnya. Meriam udara bersiul menyapu dengan suara angin yang menusuk. Tetapi meriam udara ini masih sekitar 10 kaki dari ujung mereka, tali. Pada saat itu meledak dari udara tipis. Dalam situasi itu, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi tubuh King Muer. Mengaung, Jingding Yun Warcraft berwarna merah dengan pupil binatang. Dan itu datang dengan keras. Penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Muer tampaknya tidak memiliki efek pemblokiran yang jelas dalam menghadapi dampak dari Jingding Yun Warcraft. Bergegas di depan King Muer. King Muer tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya. Dalam menghadapi dorongan sengit dari Jingding Yun Warcraft, King Muer tidak mundur. Tetapi Qianying melangkah maju. Dan cambuk panjang di tangannya menyerang Jingding Yun Warcraft dengan lintasan yang gerah. Terjebak. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 24 King Muer, 8. Cambuk panjang King Muer melilit seluruh kristal top cloud Warcraft. Lengan King Muer bergetar kuat. Dan monster awan kristal besar itu seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Terbang terbalik. Kuku-kukunya mencengkeram tanah. Dan menyelinap keluar dari jarak pendek. Menggambar 4 garis yang sangat dalam, layak berdiri. Tanah membumbung dari tanah seperti naga lumpur. Meledak di udara. Berubah menjadi puing-puing lumpur dan miring ke bawah. Pecut darah. King Muer melangkah sedikit. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Dan dia bergegas menuju binatang awan kristal atas. Tanpa penundaan sedikit pun di tangannya. Dia mengayunkan cambuk panjang. Dan tanda darah ditarik di udara. Seperti darah, duri dengan kepala Jingding Yun Warcraft ditusuk dengan keras. Kepala Jingding Yun Warcraft tiba-tiba tertusuk. Dan tubuh besar itu runtuh. King Muer di udara dengan cepat terbang ke mayat Jingding Yun Warcraft. Mengeluarkan inti sihir di kepalanya. Dan melihat inti sihir yang bersinar setengah ukuran. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi ekstasi. Dan dengan cepat menerimanya ke dalam cincin. Baru saat itulah King Muer menarik kembali cambuk panjang itu. Mengibaskan darahnya. Menyekanya. Dan melingkarkannya di pinggang Xiaoman. Pada saat ini, sudah ada mayat monster di mana-mana. Karena kematian monster Jingding Yun. Beberapa monster yang tersisa semuanya melarikan diri. Pada saat ini, King Xiong, yang dengan keras kepala didukung, datang dan berkata kepada King Muer, "Nona, kami mendapatkan inti sihir. Mari kita kembali dengan cepat." King Muer memelototi King Xiong, cemberut mulutnya dan mendengus dingin, dan berkata kepada semua orang berkemas, "Bawa 2 orang ini, dan pulang." Bagi mereka, malam sepertinya bukan ancaman. Semua orang membereskan barang-barang mereka dan berangkat ke ibu kota sihir seolah-olah mereka sudah familiar dengan jalan. Para Gorevian sepertinya sangat akrab dengan hutan ini. Xiao Yan dan Xiao Qi mengikuti di antara kerumunan. Pertempuran ini membuat Xiao Qi terlihat konyol. Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Dalam pertempuran ini, kekuatan Xiao Yan juga sedikit meningkat. Dan hatinya juga sedikit bersemangat.
Di bawah kepemimpinan klan Gorevian, dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah kota kecil muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, langit sudah cerah, dan di gerbang kota-kota, dua karakter besar terukir, kota iblis, bersinar dengan cahaya berwarna darah. Oke, kita berada di ibu kota sihir. King Xiong, bawa dua orang ini ke penginapan keluarga untuk merawat mereka. King Muer berhenti dan menginstruksikan King Xiong di sampingnya. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada King Muer, Nona Muer, tolong beritahu saya apa yang saya katakan dan beritahu patriark Anda. Saya yakin dia pasti akan datang menemui saya. King Muer menyipitkan mata pada Xiao Yan, mendengus dingin, dan berjalan ke bagian dalam ibu kota sihir dengan semua orang. King Xiong juga membawa Xiao Yan dan Xiao Qi ke penginapan yang ditunjuk King Muer. Oke, sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.